Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini tanggal 19 Februari 2026 kita bertemu kembali di pertemuan ketiga kelas data analisis bersama saya, Ibu Titik. Nah, pertama-tama sebelum saya memulai kelas hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Semoga di Ramadan kali ini kita diberikan kelancaran, kemudahan dan juga kemenangan sampai nanti hari ke-30, hari terakhir, dan kita bisa merayakan kemenangan Idul Fitri dengan hati yang lebih bersih gitu ya, lebih bersih, lebih lapang dan lebih barokah gitu. Nah, kebetulan karena hari ini juga adalah hari pertama Ramadan, mungkin untuk teman-teman yang mengikuti sesuai kalender pemerintah, terus teman-teman tetap harus kuliah gitu ya, menyimak materi pertemuan 3. Jadi memang di pertemuan 3 ini saya set untuk sedikit teori teman-teman ya. Kita akan belajar tentang distribusi data di sesi kali ini, dan nanti ada sedikit praktek dan akan ada tugas. Nah, tugasnya itu sebetulnya untuk pengganti kehadiran. Jadi nanti untuk teman-teman yang tidak mengumpulkan tugas, maka saya anggap tidak hadir, karena memang sulit ya kalau online seperti ini untuk nge-track mahasiswa hadir semua atau tidak, kecuali menggunakan Zoom. Akan sulit. Jadi apakah semua mahasiswa menyimak video yang saya share, saya tidak tahu gitu kan teman-teman gitu. Jadi validasinya itu menggunakan pengumpulan tugas gitu. Tugasnya tidak akan sulit teman-teman, karena memang ini hanya praktik tentang distribusi data. Nanti juga akan saya pandu untuk bagaimana mengerjakan tugasnya gitu ya teman-teman ya. Baik, saya mulai di sesi hari ini. Kita review sebentar ya sesi kemarin. Di sesi kemarin kita sudah belajar tentang data. Kita kan analisis data. Di sesi pertama kita belajar tentang fundamental data analisis itu seperti apa prosesnya. Kemudian di sesi kedua itu kita kemarin belajar tentang data, gimana caranya. Ini saya recap sebentar ya. Kita memahami, kita belajar bersama-sama data itu pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa saja gitu kan ya. Ada data nominal, ordinal, interval, rasio dan lain-lain. Kemudian sumber datanya itu berasal dari mana, apakah data primer ataukah data sekunder. Kemudian contoh-contohnya di setiap bidang, di setiap sektor. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu seperti apa. Dan kemudian kemarin kan sudah mengerjakan tugas untuk kuis gitu ya teman-teman. Nah, di sesi sekarang setelah kita kenalan apa itu jenis-jenis data dan sumbernya, nah asumsinya adalah kita sudah mengumpulkan datanya gitu ya. Setelah data terkumpul, kita akan olah atau kita visualisasikan. Nah, setelah divisualisasikan itu nanti kita akan melihat distribusinya atau persebaran datanya gitu ya, atau gambaran datanya itu seperti apa gitu. Kita harus belajar itu juga gitu. Nah, secara teori distribusi data itu adalah gambaran tentang bagaimana nilai-nilai dalam suatu kumpulan data tersebar dan seberapa sering setiap nilai atau kategori muncul. Data tersebut bisa berupa angka numerik atau kategori, misalnya jenis kelamin atau jurusan. Nah, kenapa sih penting banget untuk memahami bagaimana distribusi data? Nah, karena teman-teman ini kan jurusan IF ya gitu. Nanti biasanya akan selalu bersinggungan dengan data science gitu teman-teman. Entah apakah teman-teman nanti akan jadi data engineer gitu kan, jadi data scientist gitu ketika sudah lulus kuliah. Nah, di dalam bidang data science dan statistik, memahami distribusi data ini merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan analisis yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, dengan memahami distribusi data, kita bisa mengetahui beberapa hal penting. Nah, nilai rata-ratanya itu berapa sama nilai tengahnya. Kemudian bentuk penyebaran datanya itu seperti apa? Apakah bentuknya linear seperti ini atau tersebar seperti ini gitu. Nah, kemudian nilai yang paling munculnya itu apa modusnya gitu ya. Misalkan dalam rentang nilai mahasiswa gitu ya, ternyata yang sering banyak muncul tuh nilainya 60 misalkan gitu. Oh, berarti banyak yang
misalkan remedial gitu ya, kalau misalkan kalau KKM-nya 70 gitu. Nah, itu kan bisa dipelajarin gitu teman-teman. Kalau kita ngelihat tabel, misalnya tabel utuh gitu ya, tabel utuh nilai. Nah, misalkan kalau kita ada daftar nilai seperti ini kan agak susah ya gitu kita melihat gitu ya rata-rata nilainya atau yang paling banyak muncul itu apa. Tapi kalau kita visualisasikan gitu ya ke dalam, biasanya kalau bentuknya, kalau misalkan untuk menggambarkan atau visualisasi distribusi data itu biasanya menggunakan histogram. Nah, kalau misalkan bentuknya histogram itu grafik seperti ini kan lebih gampang gitu teman-teman kelihatan gitu ya. Nah, nanti di sini juga kita akan belajar pola penyebarannya, apakah datanya itu miring normal seperti ini jadi seimbang gitu ya antara kanan dan kiri, ataukah miring ke kanan ataukah miring ke kiri gitu teman-teman. Nah, itu namanya distribusi data gitu ya, bagaimana data itu digambarkan, divisualisasikan. Biasanya penggunaannya bisa pakai scatter plot seperti ini, bisa pakai grafik, atau bisa menggunakan histogram seperti ini gitu. Nah, itu adalah pentingnya memahami distribusi data secara teori. Nah, kalau secara praktik seperti apa gitu. Nah, sebetulnya kenapa saya memasukkan materi ini ke dalam analisis data gitu teman-teman ya, karena ternyata itu penting gitu ketika nanti teman-teman misalkan ada mata kuliah model machine learning. Nah, ini saya alami ketika kemarin saya mengikuti bootcamp dan dapat project gitu ya teman-teman, project untuk klasifikasi data gitu ya, misalkan mengelompokkan data ini sebagai customer yang loyal atau tidak loyal. Nah, misalkan kayak gini nih, kalau misalkan data nggak balance gitu ya teman-teman gitu, ini kan tadi ya kita belajar tentang pola penyebaran data atau distribusi data yang bentuknya seperti ini. Nah, ada data-data yang beberapa data itu ketika divisualisasikan itu bentuknya nggak balance gitu, nah, teman-teman gitu, namanya imbalance data. Nah, misalkan di sini nih, ini misalkan dalam kumpulan data deteksi penipuan kartu kredit, sebagian besar transaksi kartu kredit bukanlah penipuan dan hanya sedikit kelas yang merupakan transaksi penipuan. Nah, seperti ini. Ketika dikumpulin ternyata dari dua kelas yang normal sama fraud atau penipuan itu terlalu banyak yang terdeteksi sebagai normal. Jadi nanti malah data yang cuma 1% yang fraud ini nggak akan, ketika model mesin learningnya bekerja gitu ya, mendeteksi gitu, dilatih, nanti malah nggak bisa sama sekali mendeteksi adanya penipuan atau fraud ini gitu, karena datanya terlalu sedikit gitu teman-temannya. Nah, kalau misalkan ini nggak di-handling gitu, teman-teman nggak bisa memahami sebuah data itu balance atau enggak gitu ya, distribusinya normal atau tidak gitu. Nah, nanti algoritma yang kita latih ketika bikin model machine learning itu hasilnya nggak akan baik gitu. Dia akan terlalu memprioritaskan kelas mayoritas gitu ya gitu. Nah, ini akan menjadi masalah jika kita mau menganalisa kelas minoritas gitu kan gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya gitu. Ini fungsinya nanti kalau misalkan teman-teman akan kaitannya dengan mata kuliah lain sebenarnya ya, nanti di machine learning itu harusnya ada gitu ya, bagaimana handling imbalance data gitu, itu penting sekali gitu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini lanjutannya ya, memahami pentingnya distribusi data. Memahami berbagai jenis distribusi data sangat penting agar kita dapat memilih metode analisis yang tepat. Bentuk distribusi akan mempengaruhi cara kita mengolah dan menarik kesimpulan dari data tersebut gitu ya. Nah, ini misalkan namanya distribusi normal gitu ya, biasanya bentuknya lonceng, kemudian ininya simetris, garis tengahnya gitu ya teman-teman ya. Jika data mengikuti distribusi ini, gunakan uji normal statistik tertentu yang dirancang untuk data normal. Nah, kalau misalkan teman-teman dikasih data gitu ya sama perusahaan gitu, terus diminta untuk menganalisis nanti ketika sudah bekerja, terus sama teman-teman divisualisasikan dulu distribusinya normal atau tidak. Nah, kalau normal ini analisisnya tuh berbeda gitu teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan ternyata ketika divisualisasikan gitu ya visualisasinya pakai apa Bu? Banyak gitu, ada pakai histogram. Teman-teman kalau misalkan mau nanya gitu ke AI, ke ChatGPT, ke Gemini atau ke Claude dan lain-lain tuh codingannya banyak lah teman-teman. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah teman-teman itu bisa memahami kalau datanya bentuknya kayak gini harus diapain, dan kalau bentuknya seperti ini harus diapain gitu.
Itu tindakan lanjut atau tindak lanjut dari setelah divisualisasikan itu yang penting gitu ya teman-teman ya. Nah, namun jika distribusinya tidak normal, maka metode analisisnya yang digunakan juga berbeda. Misalkan pakai semote, salah satu ya tekniknya. Ada namanya semote, kemudian ada log transformation gitu. Ada jenis-jenisnya gitu. Di sini karena memang mata kuliah ini bukan mata kuliah machine learning gitu ya teman-teman ya, atau deep learning, jadi saya nggak akan menjelaskan gimana cara menangani datanya, itu ada di mata kuliah lain. Di sini saya hanya menjelaskan ada loh gitu teman-teman jenis distribusi seperti ini gitu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan kita masih ada sesi mungkin di analisis data kita bisa, tapi kalau misalkan nggak sempat mungkin di semester berapa bisa ketemu sama saya di mata kuliah lain, nanti kita akan belajar cara menangani data-data yang tidak balance tersebut. Nah, ini adalah itu pentingnya teman-teman ya, sekali lagi memahami distribusi data itu penting untuk nanti teman-teman bisa mengambil tindak lanjut yang tepat, karena setiap kasus itu tindakannya juga berbeda, atau tiap penyakit gitu ya, penyakit yang terjadi sama data gitu, itu tuh obatnya berbeda atau tindakannya berbeda gitu teman-teman ya. Nah, jenis-jenis distribusi data itu ada banyak. Sebenarnya kalau kita mau belajar benar-benar tentang bagaimana menghitung distribusi data gitu teman-teman, itu harusnya ada di mata kuliahnya biasanya di statistik gitu teman-teman ya, dan probabilitas. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan jenis-jenisnya supaya teman-teman kenal gitu ya. Nah, pertama ada namanya distribusi normal atau distribusi Gaussian gitu ya. Salah satu distribusi paling umum dan paling dikenal dalam statistik adalah distribusi normal, yang juga disebut dengan distribusi Gaussian. Distribusi normal memiliki bentuk kurva lonceng atau bell shaped curve. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, bentuknya seperti lonceng. Jadi kanan kirinya itu sesuai gitu ya, sama gitu teman-teman ya gitu ya. Pada distribusi ini sebagian besar data terkumpul di sekitar nilai rata-rata, minnya biasanya ada di sini. Nah, datanya tuh ngumpulnya di sini gitu teman-teman. Semakin jauh dari rata-rata, jumlah data semakin sedikit dan penyebarannya terjadi secara simetris kedua sisi. Nah, ini biasanya makin mengecil gitu. Misalkan ini nilai maksudnya mengecil tuh sebaran datanya ya, dia makin, ini kan satu, ini satu, kalau sini kan dia makin ngumpul gitu ya gitu, dan bentuknya simetris gitu teman-teman gitu. Nah, terus ini sama penyebarannya simetris, makin lurus gitu ya, makin tipis gitu, ini sama gitu ya. Artinya nilai yang mendekati rata-rata itu muncul gitu ya teman-teman. Kemudian yang sangat tinggi atau sangat rendah jumlahnya lebih sedikit gitu. Misalkan di sini rentang 1 sampai 100, berarti yang ngumpul di tengah-tengah tuh di sekitar 50. Yang di angka 1 sama yang di berarti sini berapa ya, 90-an ya, 90 sampai 100 semakin sedikit gitu teman-teman ya. Bentuknya seimbang antara kanan dan kiri. Nah, distribusi normal sering digunakan dalam berbagai analisis statistik karena banyak fenomena di dunia nyata yang mengikuti pola ini, misalnya tinggi badan, nilai IQ, atau menghasil ukuran tertentu. Itu adalah yang pertama, ini namanya distribusi normal atau Gaussian. Pokoknya teman-teman lihatnya seperti ini ya gitu, contohnya gitu ya. Terus bentuknya tuh nggak harus histogramnya, kadang-kadang bentuknya juga kotak aja sih teman-teman, ada gitu ya gitu yang bentuknya kotak, tapi biasanya yang paling sering seperti ini. Nah, yang kedua ada namanya distribusi skew atau miring gitu teman-teman. Nah, ini ada dua posisinya. Distribusi skew adalah distribusi yang tidak simetris, di mana salah satu sisi memiliki ekor yang lebih panjang. Kemiringan ini disebut dengan skewness gitu ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya seperti ini nih. Nilai data modenya peak gitu ya. Peak mode jadi miring ke sebelah sini, terus banyak datanya bernilai kecil. Misalkan ini angka 1 sampai ini 100, berarti dia tuh lebih banyaknya mungkin di angka 1 sampai 3 gitu teman-teman. Di sini banyak data bernilai kecil, terus ekor panjangnya ke kanan. Nah, ini sama banyak data kecil, sedikit data bernilai besar di sininya. Terus biasanya minnya atau nilai tengahnya tuh nilai rata-ratanya itu tuh lebih
besar daripada mediannya gitu ya. Contohnya pendapatan pengguna, jumlah followers, atau waktu respon server gitu ya teman-teman gitu. Nah biasanya kalau pendapatan pengguna tuh maksudnya kayak gaji gitu loh teman-teman. Kalau gaji biasanya yang kecil kayak Indonesia ya. Kalau gaji yang nilainya misalkan kita visualisasikan gaji berdasarkan tingkat pendidikan gitu ya teman-teman gitu kan. Biasanya kalau yang SMA ya gajinya lebih di sini gitu ya. Kalau tingkat SMA biasanya gajinya yang tinggi itu malahan sedikit, biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga ada namanya miring ke kiri, namanya negative skew. Nah ini kebalikannya dari sini, datanya bernilai besar, misalkan ini 0 sampai 100, nah ini gitu teman-teman ya gitu. Terus nilai yang bernilai sangat kecil lebih sedikit, terus biasanya minnya lebih kecil daripada median gitu. Nah nilai ujian yang biasanya kalau misalkan ujian yang gampang gitu ya, soal-soalnya gampang biasanya sedikit gitu ya, yang nilainya kecil, yang banyak dapat 100 atau 90. Ini kalau di kesini biasanya 80 sampai 100 banyak gitu kalau soalnya mudah gitu teman-teman ya gitu. Itu salah satu contohnya. Nah ini kalau misalkan visualisasi dalam bentuk ilustrasi. Kalau misalkan digambarkan dengan bentuk histogram seperti apa Bu? Nah seperti ini contohnya. Nah ini tuh mean atau mediannya di sini teman-teman. Ini misalkan dalam kasus contoh jika ujian, teman-teman dikasih ujian, jadi ada kelas dikasih ujian yang tingkat kesulitannya tuh sedang gitu. Nah kalau sedang biasanya rata-rata mahasiswanya pasti dapat nilainya antara 70 sampai 80. Jadi nilai tengahnya itu ada di, atau rata-ratanya itu, dan nilai tengahnya nempel gitu teman-teman di 75. Yang dapat nilai sedikit itu yang dapat nilai rendah itu cuma sedikit, yang 50 60 itu sedikit. Terus yang dapat nilai bagus juga nggak terlalu banyak gitu ya. Bentuknya simetris seperti lonceng seperti ini teman-teman. Terus garis mean sama mediannya biasanya bertumpuk seperti ini ya. Itu salah satu contohnya. Nah itu kemudian ini untuk contoh visualisasi pakai histogram. Ini bisa dipakai buat pakai Python. Kita nanti akan coba untuk mempraktekkan menggunakan Python pakai Google Colab gitu ya teman-teman ya. Nah ini contoh kasus distribusi miring ke kanan gitu. Misalkan kalau ini ujiannya yang sulit gitu ya, karena soalnya susah banget gitu, jadi banyak yang remedial yang nggak lulus nih. Misalkan ini frekuensi atau jumlah mahasiswanya, ini nilainya gitu, yang dapat 40 tuh banyak, karena memang susah banget. Yang dapat 90 sama 100 itu satu. Biasanya itu kalau mata kuliah yang susah ya kayak matematika gitu ya teman-teman ya, matematika, fisika gitu. Nah itu seperti ini contohnya gitu. Ini bisa divisualisasikan seperti ini. Ini kan bisa kelihatan ya bahwa oh ini kayaknya soalnya memang susah ya, sehingga mahasiswanya malah banyak yang dapat di bawah KKM gitu. Nah biasanya sebagian besar mendapat nilai rendah, hanya sedikit yang mendapat nilai tinggi. Grafik memiliki ekor panjang ke sisi kanan nih ya, sebelah kanan. Terus mean lebih kecil dari median. Nah biasanya ini ya, ini meannya di 40, mediannya itu di 55 ya, antara itulah teman-teman ya. Sebentar izin ya, ada yang ngirim chat. Kemudian yang terakhir itu distribusi yang miring ke kiri gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman, Bu, perasaan itu mah ada di kanan. Jadi ngelihat POV-nya jangan teman-teman menghadap ke jangan menghadap ke teman-teman yang hadap ke laptop, tapi laptopnya menghadap ke teman-teman gitu ya. Jadi kayak dibalik gitu loh teman-teman gitu ya. Nah ini miring ke kiri gitu ya. Ini biasanya untuk ujian yang mudah, karena gampang banget jadi nilainya bagus-bagus gitu. Sebagian besar mahasiswa mendapat nilai tinggi, hanya sedikit yang mendapat nilai sangat rendah. Grafik memiliki ekor panjang di sisi kiri dan mean lebih kecil dari median gitu teman-teman. Nah itu ya, itu adalah salah satu contohnya. Contoh dari contoh kasus dari beberapa distribusi normal, kemudian 2 contoh dari distribusi skew gitu teman-teman. Nah selain ini sebetulnya itu masih banyak teman-teman ya jenis-jenis distribusi yang lain gitu. Cuman karena memang waktu kita terbatas,
saya hanya akan mencontohkan 4 gitu, memberikan contoh 4 distribusi yang memang itu adalah yang paling sering digunakan gitu teman-teman ya gitu di dalam kasus-kasus machine learning. Kalau misalkan teman-teman nanti pengen belajar lebih lanjut, mangga silahkan, itu ini saya di sebelah sini itu ada referensinya. Ini dari Medium, memang berbahasa Inggris tapi ini bagus lah gitu, teman-teman bisa membaca di situ gitu kalau misalkan mau belajar yang lebih banyak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang distribusi normal atau distribusi Gaussian, kemudian distribusi miring atau skew yang kanan dan kiri, beserta contohnya untuk nilai ujian supaya teman-teman bisa memahami gitu ya. Seperti apa sih Bu visualisasinya menggunakan histogram, grafik histogram. Nah, ini yang kedua adalah ada namanya distribusi binominal. Nah, distribusi ini termasuk distribusi probabilitas atau peluang ya. Nanti mungkin kalau misalkan teman-teman dapat mata kuliah statistik dan probabilitas mungkin akan ada bagian ini gitu ya. Jadi distribusi probabilitas untuk menghitung kemungkinan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan tetap dengan 2 hasil mungkin per percobaan. Jadi misalkan teman-teman kayak percobaan koin. Jadi kalau koin itu kan ada 2 sisi ya. Ada atas sama bawah gitu ya, atau misalkan ini ada yang checklist, ada yang X gitu ya, kemungkinannya tuh sama gitu. Ini bisa yang berhasil bisa muncul, yang gagal juga bisa muncul gitu ya. Nah, ciri-cirinya biasanya adalah hanya 2 hasil, berhasil atau gagal. Kemudian jumlah percobaannya tetap. Jadi misalkan saya coba 10 kali ya peluang berhasilnya sama antara berhasil sama gagal gitu ya. Probabilitasnya hasilnya P dan sama dan independen gitu ya. Teman-teman, saya di sini nggak akan menjelaskan cara menghitungnya bagaimana karena memang di sini kita kan mata kuliah analisis data, sehingga kita hanya kita nggak akan menghitung secara statistik gitu ya, tapi kita akan menggunakan tools gitu ya untuk lebih mudah gitu kita mempelajari nanti visualisasi datanya saja. Nah, biasanya dipakai untuk apa distribusi binominal ini? Biasanya dipakai untuk masalah probabilitas diskrit, misalkan kita bikin prediksi peluang pelanggan membeli atau tidak membeli setelah melihat sebuah iklan gitu. Biasanya kita bikin model machine learning gitu ya. Kalau misalkan kita dikasih iklan ini gitu, kita mau promosi iklan gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa gitu loh visualisasikan gitu, atau kita bikin percobaan, misalkan kita punya 100 data pelanggan. Nah, dari 100 itu kalau misalkan melihat iklan, kita prediksi gitu kira-kira yang memutuskan untuk membeli atau tidak membeli dari 100 pelanggan itu berapa. Itu bisa divisualisasikan menggunakan machine learning gitu. Dan salah satu contohnya yang bisa kita pakai visualisasi datanya itu nanti menggunakan distribusi binominal gitu teman-teman. Terus ini juga sama, menghitung jumlah produk cacat dari 100 sampel peluang cacat. Nah, ini untuk quality control gitu ya. Kita bikin produk. Nah, dari 100 sampel yang dilempar misalkan ke market gitu, atau yang kita coba itu berapa peluang yang cacat gitu teman-teman, atau yang bisa enggak dipakai. Terus misalkan sama ini untuk AB testing di digital marketing gitu teman-teman ya, atau misalkan kita punya produk, kita mau lempar ke market. Nah, itu jumlah orang yang klik tombol pada total pengunjung sebuah halaman, itu bisa kita visualisasikan menggunakan distribusi binominal ini. Itu salah satu contohnya. Nah, ini adalah contoh distribusi binominal yang sederhana teman-teman. Nah, visualisasinya sama seperti ini. Ini menggunakan histogram gitu ya. Nah, misalkan ada seorang mahasiswa yang melempar koin sebanyak 10 kali. Nah, sukses itu muncul gambarnya itu peluangnya sama 0,5. Nah, dalam 10 kali lemparan berapa kali muncul gambar? Nah, itu bisa dimodelkan dengan distribusi binominal. Nah, misalkan ini peluang untuk, nah ini misalkan number of success-nya bisa dilihat gitu teman-teman. Ini untuk misalkan percobaan ke-0 segini, percobaan kedua ini, kelima 6 dan seterusnya gitu teman-teman ya gitu. Itu salah satu contoh distribusi binominal. Kemudian ada namanya distribusi uniform gitu ya. Nah, kalau uniform ini mirip seperti distribusi binominal, cuman ini sisinya lebih banyak. Kalau misalkan kayak pakai tadi kan koinnya hanya ada 2 sisi. Nah, kalau di binominal ini sisinya lebih banyak, biasanya bentuknya kubus gitu ya. Ini dimana
Pengertiannya adalah distribusi probabilitas di mana semua kemungkinan hasil dalam rentang tertentu memiliki peluang yang sama atau semuanya merata. Contohnya pada lemparan dadu di mana setiap angka memiliki peluang 1 kali 6 gitu ya. Jadi setiap sisi itu bisa muncul gitu teman-teman gitu. Nah, biasanya dipakai untuk apa? Inisialisasi parameter model learning gitu ya. Di modal neural network itu nanti kalau teman-teman belajar tentang deep learning gitu ya, atau pakai neural network itu kan bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, ini ada bobot-bobotnya biasanya teman-teman di setiap node gini, ini tuh ada bobot-bobotnya. Nah, untuk mau ngisi bobot berapa yang mau dikasih di setiap node-nya itu, nah itu kita bisa menghitungnya menggunakan distribusi uniform ini untuk memulai trainingnya gitu teman-teman ya gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan teman-teman nanti di model machine learning itu ada namanya hyper parameter tuning gitu. Jadi misalkan kita melatih sebuah model, ternyata pakai misalkan algoritma regresi linear gitu, ternyata hasilnya tuh nggak maksimal prediksinya. Nah, itu kita bisa optimalisasi lagi menggunakan hyper parameter tuning. Nah, itu salah satu contohnya adalah pakai randomized algoritma ini, algoritma randomize gitu. Jadi kita secara random mencoba setiap training kayak gini. Ini 1 kali coba, 2 kali coba, 3 kali coba, 4 kali coba, 5 kali coba. Nah, mau cobanya tuh mau yang mana dulu gitu ya, ketika kita melatih model machine learning itu bisa kita hitung gitu menggunakan randomized algorithm ini. Itu sih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Nah, di samping adalah contoh dari visualisasi distribusi uniform untuk kasus lempar dadu di mana ke-6 sisi dadu diwakili oleh 0,0 gitu sampai 10, teman-teman ada 6 gitu ya. Dan setiap sisi memiliki frekuensi kemunculan yang berbeda-beda gitu ya. Ini mungkin akan muncul 90 kali, ada yang 100 kali gitu di angka 6 dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, sampai situ dulu teman-teman ya mungkin untuk pengertian secara teori tentang analisis data ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke praktek gitu teman-teman ya. Nanti kita akan buka Google Colab gitu. Nah, tapi saya izin untuk pause sebentar teman-teman ya, untuk mempersiapkan dulu. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Mohon maaf tadi saya jeda dulu karena lagi bulan puasa agak lumayan ternyata ya. Nah, ini teman-teman silahkan ya, kita akan praktik sederhana aja sih teman-teman ya. Nanti sebetulnya kita akan ada mata kuliah, akan ada sesi kita akan belajar untuk gimana visualisasi data dengan Python di sini, karena ya ini masih hari pertama gitu ya teman-teman, puasa gitu. Jadi prakteknya saya set nggak terlalu jelimet dulu lah gitu, takutnya teman-teman pusing nantinya ya gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba membuat visualisasi data menggunakan kasus tadi teman-teman ya, nilai mahasiswa gitu ya. Nah, di sini pertama teman-teman silahkan boleh sambil mencoba, silahkan code ini gitu ya. Ini kan bisa dibuka ya si linknya. Nah, ini kan sudah saya set juga untuk editor, jadi teman-teman bisa ngopi code-nya gitu ya. Pertama-tama teman-teman import dulu NumPy-nya gitu ya. Library-nya, kemudian Matplotlib-nya untuk visualisasi datanya. Kalau NumPy-nya ini untuk ngolah datanya. Ini teman-teman silahkan copy dulu ke misalkan teman-teman buka gitu ya. Saya sekalian praktekkan, teman-teman boleh klik Colab research google.com, terus di enter aja. Kemudian nanti klik yang ini, new notebook. Nah, setelah itu si code-nya boleh ya teman-teman ya dikopikan, boleh sama komentarnya, ininya juga boleh bebas lah ya, yang penting ini. Terus kemudian tinggal di run aja. Nah, pertama ini kita run dulu untuk library-nya, kita pakai NumPy dan Matplotlib untuk visualisasi datanya. Nah, setelah itu kita akan distribusi normal dulu teman-teman ya. Kita akan mencoba visualisasikan untuk yang distribusi normal itu seperti apa teman-teman. Kita tinggal klik code. Kayaknya teman-teman udah inilah ya, kalau pakai Python mungkin udah jago lah gitu.
tapi nggak apa-apa ya, saya di sini pelan-pelan. Kemudian nah terus sebetulnya mungkin kita bisa ya pakai kita state bikin apa sih namanya, kita tulis sendiri gitu ya nilai-nilainya, tapi di sini akan lebih mudah kalau misalkan kita pakai fungsi atau yang sudah ada dari Python-nya. Ini kita pakai random normal ini gitu teman-teman, kita pakai itu, jadi nanti dia bisa mengenerate angka 1 sampai 1000 gitu ya. Ini kita bikin apa namanya, sebentar teman-teman ya, di rumah banyak gangguan, ada yang manggil, tunggu sebentar ya. Nah saya kembali lagi. Nah ini kita bikin apa namanya, kita bikin ini dulu apa namanya, variabel dulu ya, kita simpan di sini namanya nilai normal. Kemudian kita panggil fungsi yang sudah ada di Python-nya namanya np random normal. Terus kita log itu maksudnya ini sudah saya jelaskan ya, log itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi kan karena kita mau bikin nilai rata-ratanya di tengah gitu kan ya teman-teman, kita mau bikin nilai rata-ratanya di tengah, berarti kalau nilai mahasiswa itu biasanya berapa, 1 sampai 10 gitu ya, 10 sampai 100 biasanya ya, kita mau ngambil di tengah-tengah, jadi kita lognya itu adalah 75 gitu teman-teman ya. Kemudian scale itu adalah penyebaran datanya gitu, jadi seperti ini, scale itu penyebaran datanya gitu. Jadi kalau misalkan scale-nya makin kecil gitu teman-teman, set 2 atau 1, ini tuh si jarak antara 55 sampai 60-nya itu tuh akan makin mengecil. Jadi bisa kalau 1 misalkan ini 51, ini jadi 56, 57, jadi makin gepeng gitu teman-teman, si ininya makin lebar. Tapi kalau misalkan scale-nya, misalkan di sini saya ngitung scale-nya itu 6 gitu, jadi di sini ya sekitar 6, jadi 55 ke 60 itu kan 6 ya, sekitar 6 sampai 5 lah teman-teman gitu, 65 70 gitu. Jadi nggak terlalu jarak rentang visualisasinya tuh nggak terlalu jauh. Nah ini size-nya itu kita apa namanya ngambil datanya gitu ya, yang secara random itu 1 sampai 1000 gitu teman-teman. Nah di sini karena kita kan pakainya 1 sampai 1000, otomatis nanti kalau kita nggak set rentangnya, nanti ininya bisa sampai 1000 miringnya ke sana gitu. Jadi gambarnya kurang bagus lah teman-teman gitu. Jadi di sini saya juga mengatur untuk range angkanya gitu teman-teman. Nah di sini nilai ada namanya fungsi namanya np clip. Nanti kita panggil nilai normal yang sudah kita definisikan tadi apa namanya si variabelnya, terus kita set kalau nilai itu biasanya berapa sampai berapa. Jarang lah mahasiswa dapat nilai 10 tuh ya, jadi kita set indisinya 40 sampai 100 gitu, dan jarangnya nilai mahasiswa juga sampai 1000-nya. Jadi di sini nih ini 40, mulainya di sini 40, ininya sampai 100 gitu teman-teman. Jadi akhirnya nanti bagus gitu ya apa si visualisasi datanya gitu teman-teman. Nah ini nanti setelahnya kita karena kita mau tahu juga, mau menampilkan si min gitu ya, nilai tengah sama nilai rata-ratanya, kita simpan juga di sebuah apa namanya variabel gitu ya, min normal. Kita panggil fungsinya yang kita ambil dari nilai normal yang sudah kita definisikan, mediannya juga sama. Kemudian ini adalah coding untuk visualisasinya gitu ya, menggunakan si matplotlib tadi gitu ya. Ini gambarnya, kemudian hints dan lain-lain, kemudian kita show gitu. Ini title-nya kita set distribusi normal, min sama mediannya berapa. Terus yang kita set di labelnya itu, di X-nya itu adalah nilainya, di sumbu X-nya kita set itu adalah nilainya, kemudian di sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya. Jadi misalkan nilai 55 itu muncul hanya di mungkin sekitar 3 orang yang dapat nilai 55, kemudian yang dapat nilai 75 itu banyak gitu ya, 80 orang lebih gitu yang dapat nilai tersebut. Kemudian yang dapat nilai 90 hanya mungkin sekitar 10 orang gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita print juga di sini karena kita juga pengen tahu sebenarnya nilainya berapa sih pastinya untuk minnya gitu ya. Nah ini minnya 75 dan mediannya 75 sama. Nah seperti tadi ya, ciri-ciri yang sudah kita sebutkan untuk distribusi normal biasanya min sama mediannya tuh tumpang tindih sama gitu teman-teman. Nah di sini ya, nih
hampir bertumpuk karena misalkan nilainya dempetan, deketan gitu teman-teman. Itu ciri distribusi normal. Nah ini boleh sama teman-teman kalau mau dicoba satu-satu, atau teman-teman misalkan gambarnya pengen diganti yang lain bentuknya mangga, boleh-boleh aja gitu ya teman-teman. Ini tadi ya, setelah kita definisikan si variabelnya, nilai normalnya, kemudian kita set rentang angkanya tadi teman-teman ya. Kemudian habis itu kita juga membuat variabel untuk menampung nilai mean sama mediannya di sini. Nah kemudian ini kita visualisasikan menggunakan grafik namanya histogram teman-teman ya. Itu. Nah ini PLT his itu maksudnya histogram ya teman-teman gitu, histogram. Kemudian kita juga tampilkan si hasil nilainya, angka untuk berapa minnya atau nilai tengahnya, kemudian berapa mediannya yang sudah kita ambil, itu kita ambil dari variabel yang sudah kita definisikan di sini, kemudian kita print. Nah hasilnya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Nah ini udah adalah contoh bagaimana membuat visualisasi untuk yang distribusi normal. Bu, nanti bakal bikin semua enggak sih gitu, karena waktu kita terbatas ya teman-teman gitu. Saya ngeset karena ini kuliah sebenarnya harusnya 2,5 jam gitu, tapi sebisa mungkin untuk video ini saya selesaikan 1 jam lebih sedikit lah, nanti sisa 1 jamnya untuk teman-teman mengerjakan tugasnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini adalah contoh untuk bagaimana membuat visualisasi untuk distribusi normal. Nah kalau mau bikin yang distribusi skew-nya gimana Bu gitu. Nah kita akan praktek juga teman-teman. Ini adalah contoh yang distribusi miring ke kanan gitu ya, yang skew right skew gitu teman-teman ya gitu. Nah kita akan bikin juga di sini. Silahkan teman-teman klik lagi code-nya di sini. Nah dikasih judul ya, biar supaya nanti kalau ada yang baca code kita itu enak gitu ya, gampang untuk memahami. Nah pertama ini sama, kita definisikan dulu variabelnya untuk yang miring ke kanannya itu apa. Nah bedanya kalau tadi untuk nilai normal kita itu pakai yang np-random library yang kita panggil dari Python-nya gitu ya. Nah kalau di sini kita pakai np-random eksponensial gitu. Nah di sini karena kita mau ngeset gitu ya, dia tuh miringnya lebih ke sebelah kanan gitu teman-teman ya. Jadi kita set gitu nilainya mulai dari 40 gitu. Kalau tadi kan kita mau ngeset 40 itu dari 40 tuh tadi pakai ini ya teman-teman ya, pakai yang range tadi np-clip. Nah kalau pakai yang fungsi eksponensial itu bisa langsung gitu ya. Jadi nanti ini sama scale-nya saya atur 4 aja teman-teman, biar nggak terlalu jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya antara nilai satu sama nilai yang lain. Kemudian ini sama mean sama mediannya gitu ya. Nah ini angka 40 itu artinya nilai ujian biasanya tidak dimulai dari 0. Jadi kita geser semua nilainya mulainya dari angka 40 gitu teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian ini sama untuk mean sama mediannya, untuk yang kanan kita tampung juga di library tersendiri gitu. Kemudian ini sama sih teman-teman, fungsinya teman-teman ini untuk visualisasi histogramnya. Ini untuk visualisasi histogram. Teman-teman harus tahu ya nama jenis-jenisnya. Nah Bu tapi kan belum diajarin. Nah iya, nanti di sesi selanjutnya akan saya ajarkan gitu ya, grafik ini tuh namanya apa gitu ya teman-teman ya. Kalau grafik seperti ini namanya apa, itu nanti ada di sesi tentang visualisasi data dengan Python. Nah kenapa nggak dikasih duluan Bu? Ya karena sesi ini kan puasa online lagi, nggak akan efektif gitu. Jadi harapannya nanti untuk yang visualisasi data pakai Python, harapannya tuh pas udah di kelas gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nanya, kita ada interaksi langsung jadi lebih mudahkan gitu ya teman-teman. Ini sama kita kasih title-nya kemudian ini mean sama mediannya kita taruh di sini, garis yang biru ini teman-teman ya. Kemudian title-nya miring ke kanan sama miring ke kiri, miring ke kanan
kemudian nilainya berapa, di X-nya, sumbu X-nya itu kita kasih judul nilai, di sini frekuensinya, kemudian kita juga print nilai median sama min-nya gitu teman-teman ya. Nah ini silakan dikopikan ke sini, kemudian kita jalankan aja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah ini mulainya dari 40 gitu teman-teman ya, gitu mulainya dari 40 terus gitu sih teman-teman harusnya. Nah ini bisa kelihatan ya gitu bahwa dia miringnya lebih ke sebelah kanan. Sekali lagi kalau ngelihatnya dari teman-teman menatap ke layar laptop itu pasti yang akan kelihatan itu sepertinya kok adanya di kiri bu perasaan, tapi teman-teman tuh ngelihatnya harus dari sisi laptopnya gitu. Kalau dari laptop yang ngadep ke teman-teman dia pasti masuknya ke kanan gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah seperti yang sudah ciri-cirinya tadi, kalau yang ke kanan itu biasanya minnya lebih besar dari mediannya. Coba kita cek apakah benar. Nah benar kan, minnya lebih besar dari mediannya gitu ya. Jadi rata-ratanya biasanya lebih besar dari nilai tengahnya. Berarti minnya itu ada di sini. Mediannya ada di sini di 42. Minnya ada di 44 dan mediannya itu ada di 42. Gitu teman-teman ya. Nah itu untuk contoh visualisasi dari yang ke kanan. Nah sekarang kalau skew yang left skew seperti apa? Nah ini sama. Nah ini kita kopikan tuh teman-teman ke sini. Kemudian nah ini kita bikin variabel dulu untuk menampung si datanya yang mau kita visualisasikan. Nah bedanya karena tadi kita kan mau bikin miring ke kiri, maka kita ngesetnya dari 40 gitu ya, di sebelah kiri. Nah kalau di sini, nah kita justru mulainya dari 100 karena kita mau ngambil yang sebelah sini gitu teman-teman ya. Berarti 100 dikurang NP-nya eksponensial, scale-nya boleh 4, 5 bebas gitu ya teman-teman. Ini untuk nilai mirang kiri. Kemudian ini sama, terus ini scale 5. Nah kalau teman-teman bu binanya eksponensial tadi sama yang random yang untuk normal apa? Nah ini teman-teman ya, eksponensial adalah fungsi yang digunakan untuk membuat angka 1000 angka secara acak dengan distribusi eksponensial. Ciri distribusi eksponensial adalah banyak nilai kecil, sedikit nilai besar, dan bentuknya miring ke kanan atau ke kiri gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, jadi kita bisa atur aja gitu. Kalau misalkan kita pengen miringnya ke kanan, berarti ya kita setnya lebih kecil di sebelah kanannya gitu ya teman-teman. Nah ini sama untuk menampung min sama mediannya. Kemudian ini untuk visualisasi si grafik histogramnya. Kemudian ini untuk menampilkan nilai min sama mediannya gitu ya teman-teman. Terus kita jalankan. Nah hasilnya kan seperti ini tuh. Ini untuk yang misalkan ujiannya mudah gitu, jadi jarang banget yang dapat nilai kecil gitu teman-teman. Nah biasanya di sini kalau yang kiri apa kita cek sama. Nah biasanya min-nya lebih kecil dari median. Coba kita cek. Nah sama ya, min-nya lebih kecil dari mediannya. Ini 95, ini 96. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini adalah contoh bagaimana membuat visualisasi dengan grafik histogram untuk distribusi normal dan skew yang ke kiri dan ke kanan gitu. Nanti tugasnya itu akan seputar ini teman-teman. Nah di sini saya juga memberikan kode teman-teman untuk memvisualisasikan untuk contoh tadi yang distribusi binominal sama distribusi uniform ya kalau nggak salah gitu. Uniform ini seperti ini teman-teman ya. Ini misalkan parameternya kita mau membuat percobaan 10 kali percobaan gitu ya. Kemudian kita beri nilai peluangnya untuk setiap percobaan itu, peluang untuk berhasilnya gitu ya, gitu. Untuk dia muncul gitu ya, gitu. Itu tuh 0,5 gitu ya. Terus ini kita bikin
variabelnya dulu, kita panggil si library Python-nya binom RVS, kemudian n-nya kita hitung, n-nya peluangnya sesuai n berarti 10, kemudian peluangnya kita sesuaikan dengan juga yang udah kita set, nilai probabilitasnya 0,5 dan angkanya itu kita ambil yang random tadi gitu ya sampai 1000. Kemudian kita visualisasikan menggunakan histogram gitu ya, pakai warna biru. Kemudian kita ini bikin title-nya, ini di sumbu X-nya itu nomor aksesnya berapa, terus ini frekuensi kemunculannya berapa gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman kalau mau coba ya tinggal di copy aja, atau misalkan teman-teman mau bikin sendiri gitu ya, pengen ngulik gitu ya dengan bantuan AI untuk bikin visualisasi yang lebih bagus, mangga silahkan aja, nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang satu lagi, ini contoh dari visualisasi distribusi binominal. Nah, kalau yang di bawah ini adalah contoh distribusi yang uniform gitu teman-teman ya. Ini tinggal di copy aja sama teman-teman. Itu ya teman-teman ya, hasilnya seperti ini gitu. Nah sebenarnya tuh kalau visualisasi data tuh banyak teman-teman ya, visualisasi data. Bentar. Nah ini ada banyak gitu ya cara visualisasi data. Ini kita mau pakai apa, arc diagram, area graph, kemudian bar chart, banyak lah gitu teman-teman. Tapi memang kalau yang distribusi data pakainya itu, nah nantilah kita akan belajar ya di sesi selanjutnya kapan menggunakan diagram-diagram ini untuk visualisasi data. Ini ada penjelasannya juga, line graph itu untuk apa gitu teman-teman ya. Nanti kita pelajarin di sesi berikutnya karena sekarang waktunya terbatas dan memang kondisinya puasa pertama gitu ya. Jadi saya juga membatasi materi yang disampaikan supaya teman-teman itu nggak pusing gitu ya gitu. Lagi lemes-lemesnya hari pertama puasa terus dapat materi yang berat kan malah nggak optimal gitu ya gitu. Saya capek-capek jelasin, teman-teman juga nggak connect gitu ya takutnya ya gitu, karena masih adaptasi tubuh yang saum gitu teman-teman. Nah itu ya, itu untuk praktek kita hari ini. Itu aja, nggak terlalu banyak gitu, tapi semoga yang sedikit ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman gitu ya, cara menganalisis sebuah data gitu ya menggunakan visualisasi data gitu teman-teman. Nah kemudian ini tugasnya teman-teman ya. Tugasnya itu tugasnya individu ini akan menjadi pengganti untuk kehadiran. Jadi nanti kalau teman-teman nggak ngumpulin berarti absennya saya anggap nggak hadir gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman hadir, karena kehadiran itu untuk mata kuliah saya itu juga punya bobot nilai gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kayak kemarin di sesi kemarin kan ada 5 orang yang tidak hadir tapi bisa diganti dengan kuis, jadi saya anggap hadir gitu teman-teman ya gitu. Di kelas saya itu santai, asalkan teman-teman bisa kerjasama di kooperatif pasti nanti nilainya akan bagus gitu. Apa yang diberikan oleh dosen diikutin gitu ya. Terus saya juga selalu memberikan kelonggaran waktu untuk tugas itu nggak mepet, nggak harus beres malam ini gitu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman punya kelonggaran waktu untuk mengerjakannya. Nah gitu ya. Nah tugasnya tuh seperti apa Bu? Ya tugasnya ini ya, tugas individunya adalah melakukan analisis distribusi waktu penggunaan smartphone untuk siswa atau mahasiswa. Nah ini pola penggunaan smartphone mahasiswa per jam per hari. Nah latar belakang tugasnya seperti apa? Nah teman-teman itu misalkan punya data mahasiswa gitu ya. Nah teman-teman diminta untuk membuat visualisasi data, visualisasi distribusi datanya mahasiswa yang memiliki kebiasaan penggunaan smartphone yang beragam, ada yang wajar, ada yang jarang, atau ada yang hampir sepanjang hari. Nah tugasnya adalah simulasikan dan analisis distribusi 1000 data mahasiswa dengan 3 skenario berbeda. 1, rata-rata, ini yang normal, mereka rata-rata menggunakan 6 jam per hari dengan penyebarannya wajar. Kemudian ada yang miring ke kanan, di mana ini mereka yang jarang pakai gitu ya gitu, teman-teman ya, mayoritas pakai 2 sampai
4 jam gitu ya. Mungkin mahasiswanya ini mah tipe yang rajin gitu ya, atau yang kerja gitu ya, jadi jarang ini bersinggungan sama smartphone gitu. Terus apa namanya, sedikit yang lamanya tuh justru lebih sedikit gitu teman-teman ya gitu. Terus ini yang miring ke kiri itu malah ini mayoritas yang hampir selalu tidak pernah bisa lepas dari HP lah gitu teman-teman ya gitu. Nah kalau misalkan divisualisasikan seperti ini, bentar saya coba pakai apa ya, atau pakai pen aja gitu ya, di sini aja lah. Bentar ya. Nah misalkan kalau yang normal itu kan berarti gini ya teman-teman ya. Misalkan saya punya grafik, pakai ini aja lah. Nah kayak kalau yang normal kan berarti gini ya, tadi kan rata-ratanya 6, berarti di sini teman-teman nanti garis rata tengahnya tuh di sini. Nggak kelihatan ya, salah. Nah ini 6-nya di sini. Nah nanti disebarin gitu teman-teman, berarti minnya berapa tadi kan tadi ada sama saya diajarin ya sama teman-teman ya. Kalau yang normal itu, nah ini log ini tuh untuk nilai tengahnya, berarti kalau 6 ya di set aja nilai tengahnya gitu, berarti berapa gitu teman-teman ya. Kemudian nah nanti penyebaran datanya di sini diatur scale-nya sama teman-teman, di sini scale-nya berapa supaya nggak jauh-jauh gitu. Terus jangan lupa karena ini itu kan jam, nggak mungkin ada lebih dari 24 jam, jadi teman-teman set di sininya. Kalau jam rata-rata tuh ada nggak sih mahasiswa yang bener-bener nggak pakai jam gitu, nggak pernah pakai HP, jarang ya kayaknya ya, minimal lah seenggaknya ya cek WA 2 jam ya, boleh nih nanti di sininya di set, berarti kan 2 sampai berapa 24 di sininya gitu ya. Karena kalau nggak di set nanti di sininya 0, nggak mungkin lah di zaman modern ada mahasiswa yang nggak pernah pakai HP sama sekali gitu ya. Jadi nanti di sininya kalau misalkan nggak di set si scale-nya tadi, di sininya 0, nggak mungkin. Terus di sininya misalkan kalau nggak di set rentang waktunya gitu ya teman-teman, di sini di codingan yang bagian ini kan untuk ngeset tadi ya teman-teman, udah saya jelaskan ya. Di sini untuk ngeset si mengatur range angkanya gitu. Kalau nggak di set range angkanya nanti, karena kita kan pakai random ya, 1 sampai 1000 tadi kan 1000 data yang kita pakai gitu. Nah kalau nggak di set nanti takutnya di sininya sampai 1000 jam kan nggak mungkin ya, jadi diatur misalkan 2 sampai 4 jam gitu ya teman-teman di range angkanya gitu teman-teman. Nah terus apalagi ya. Nah itu untuk yang normal. Nah kalau misalkan yang kiri gimana Bu? Nah tadi kan berarti itu masuknya yang apa? Kalau yang kiri berarti masuknya adalah yang kondisi jarang gitu ya. Gitu berarti kan 2-nya di sini. Nanti si grafiknya bentuknya akan seperti ini. Bentar. Miringnya akan lebih banyak di sini kan? Dan gini, bentar. Kan akan gini bentuknya. Lah mana? Nah gini kan, berarti nanti teman-teman di set, berarti yang ini 2 jamnya di sini, ini yang pakai misalkan 24 jamnya di sini berarti kan gitu, untuk melihat ternyata rata-rata mahasiswa mereka jarang pakai yang sepanjang hari atau 8 sampai 10 jam tuh lebih sedikit gitu. Nah kalau misalkan yang tadi yang miring kanan gimana Bu, yang kondisi ketiga Bu gitu. Yang kondisi ketiga berarti gimana? Kondisi ketiga itu kan mayoritas 8 sampai 10 jam, berarti mungkin ada di sini gitu teman-teman. Berarti diubah gimana? Berarti ngesetnya ini mulai panjangnya gitu. Nah ininya di sini, berarti ini untuk diagramnya harusnya seperti itu gitu ya, histogramnya gitu. Ngesetnya di mana Bu? Ngesetnya di sini tadi. Kayak tadi kan saya kan pengen di sini kan pengen yang banyaknya 40 supaya dia miring ke sebelah kanan gitu kan. Berarti ya ininya di setnya 40, berarti kalau mau ke kanan berarti yang 2 jamnya di situ gitu ya. Terus ini berarti yang miring ke kiri berarti di setnya berapa. Gitulah teman-teman ya gitu. Teman-teman nanti kalau bingung banyaklah bantuan, bisa browsing, bisa tanya ke ChatGPT, atau misalkan Bu saya pengen bikin yang lebih bagus daripada Ibu, mangga silahkan. Mau apa, main medianya warnanya beda, mau kayak gimana itu silahkan gitu, makin kreatif makin bagus gitu ya teman-teman ya gitu, nilainya makin bagus. Nah itu mungkin untuk tugasnya teman-teman ya, tugasnya memang gak terlalu susah, tapi semoga
sedikit ini tetap bisa menyemangati teman-teman yang hari ini hari pertama puasa. Nah, terus nanti gimana? Terus ada ini kan ya teman-teman. Nah, yang harus ada di tugasnya itu apa? Nah, nanti tugasnya gini teman-teman. Ini saya jelaskan dulu. Nah, dikerjakan menggunakan Google Colab. Ikuti seperti yang sudah dicontohkan di praktik. Jadi teman-teman nanti yang dikumpulin tuh link ininya, Google Colab-nya ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman gimana sih Bu buka Google Colab? Ya tinggal buka aja teman-teman, buka Google Colab. Kemudian klik new notebook ya teman-teman, ngoding di sini gitu. Itu ya teman-teman ya. Yang harus ada di tugasnya apa aja Bu? Ini ada ketentuannya ya. Outputnya tuh harus ada histogram, harus ada grafiknya masing-masing distribusi yang normal kanan sama kiri. Terus harus ada nilai min sama mediannya yang seperti ini ya. Gitu, min sama mediannya gitu. Kemudian harus ada kesimpulannya. Nanti jadi setiap kayak gini teman-teman ya. Setiap satu teman-teman sudah menghasilkan satu visualisasi histogram, terus sudah menghasilkan nilai min sama mediannya. Klik ini teks, terus tulis kesimpulan 1. Nah, tulis di sini kesimpulannya. Kesimpulannya berisi apa Bu? Kesimpulan singkat aja per distribusi yang menjelaskan makna dari gambar tersebut. Misalkan ditulis dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa memiliki nilai 75 gitu ya. Hanya sekitar misalkan berapa ya? 5 orang yang mulai memiliki nilai 5 kan berarti yang mulai 90 berapa gitulah teman-teman. Pokoknya dijelaskan gitu teman-teman di situ. Ini sama, yang di sini juga sama. Kalau udah histogramnya udah buat, kemudian keterangan mediannya udah ada ya teman-teman, klik ini teks. Ketik aja di sini gitu, kesimpulan 2 apa terus nanti ini sama yang ketiga, ini nanti klik ini kesimpulan 3-nya apa. Kenapa sih Bu harus ada kesimpulan gitu? Ya supaya teman-teman bisa menginterpretasikan. Ngapain teman-teman bikin kayak gini tapi nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Jadi teman-teman juga harus paham ini tuh maksudnya apa gitu. Menjelaskan itu sebenarnya kesimpulannya. Nggak usah panjang-panjang ya, 3-5 kalimat gitu. Kalimat ya, bukan kata ya teman-teman ya. Kalimat tuh sebenarnya satu paragraf gitu. Satu gini nih, satu kalimat tuh satu gini. Satu gitu tuh namanya satu kalimat, bukan satu kata ya gitu teman-teman. Nah, ini dikerjakan menggunakan Google Colab ikuti seperti yang sudah dicontohkan praktik. Gunakan fungsi encrypt, jangan lupa untuk mengatur range angka waktu 0 sampai 24 jam supaya datanya nyebarnya nggak miring banget gitu, nggak lebar banget gitu ya. Terus file diberi nama. Nah, berarti gini, ini file ininya yang dikumpulin tuh dikasih nama, di rename teman-teman ya. Nah, ketentuannya apa? Teman-teman bisa lihat kan, itu ada distribusi data nama Anda, berarti distribusi data atau misalkan namanya Taufik. Nah, Taufik siapa gitu ya, tulis aja Taufik bla 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 gitu. Terus misalkan namanya Naufal atau Rafli atau siapalah gitu, itu ditulis aja gitu. Terus nanti kalau sudah selesai ini di-share teman-teman. Ini di-set jangan restricted ya, tapi klik anyone with link can view minimal, atau can edit. Kalau mau view aja boleh. Terus copy linknya, jangan restricted, ingat, karena nanti saya nggak bisa lihat gitu, saya nggak punya akses kalau ininya masih restricted gitu atau dibatasin gitu ya, itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus ubah dulu ininya gitu ya, copy linknya. Nah kemudian kalau sudah, terus nah ini kan share link Google Colab dengan akses anyone with link editor atau apalah, pokoknya jangan restricted agar bisa di-run oleh dosen. Kumpulkan melalui Google Form yang akan di-share di WA. Nanti dikumpulin di Google Formnya. Nanti akan saya share Google Formnya. Nah ini nanti namanya siapa, tulis di sini, NIM-nya berapa, terus linknya copy aja di sini, terus submit aja. Nah gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah submit kan saya akan bisa cek responnya siapa yang sudah mengerjakan atau belum. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan terkait tugas atau yang lain-lain, silahkan teman-teman nanti chat di grup saja. Mungkin karena seperti yang sudah saya janjikan ya, untuk sesi ini hanya 1 jam untuk rekamannya. Nanti akan saya upload dan share di grup.
materinya juga. Jadi itu saja mungkin ya teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sesi 3 ini. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan dari saya. Semoga materi ini dapat dipahami oleh teman-teman. Kalaupun ada yang tidak dipahami atau ditanyakan, jangan ragu dan jangan malu untuk bertanya via Japri atau di grup gitu ya. Kalau misalkan saya responnya agak lama, saya mohon maaf karena memang HP saya 2 ya, jadi agak ribet gitu. Teman-teman pasti saya respon. Itu yang mungkin teman-teman saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.